promosi gitu ya. Iya, Jadi betul, kita memang Pak. dibantu terutama selama ini Kementerian Pariwisata, tapi memang Iya. lebih mereka pada sisi turismenya ya, yang Iya, betul, ada Pak. ekonominya. Nah, memang saran saya pada teman-teman di Kemlu ya, kalau anggaran kita terbatas, bikinlah festival itu. Iya, itu Karena paling minimal harus ada lah ya, ya. dan itu begitu kita ketika di Moskow itu Mhm. dianggap the new iconic. Juga sih, Pak. Setelah baru pandemik itu jadi Brussels kan mereka di Grand Palace itu kan, Pak, ngadain panggung gede, K-pop-nya pada di sana, terus mereka pada jualan makanan juga. Iya, Ya iya. betul Bapak bilang sih, kita memang Ya. melakukan langkah seperti itu pas banget. Ya, karena power kita tuh di budaya itu. Iya, Teman Pak, kita betul. belum masukkan dalam satu satu event yang terintegrasi seperti dengan K-pop, J-pop-nya gitu ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya hampir semua negara juga. %44 kenaikan. Jadi artinya potensi sangat besar sekali. Betul, iya, Pak. Nah, ini menurut saya ya, oke lah, banyak orang yang mungkin sekarang gimana Ibu kok ada ada keinginan masuk Afrika sementara image ini kurang bagus di Indonesia. Iya, kami sengaja sekarang strateginya cari yang pemainnya sedikit, Pak. Tadi pada nggak berani ke Rusia, kita ke Rusia. Di Afrika orang pada nggak mandang, ngapain sih ke Afrika gitu ya. Tapi ini peluang sekali, Pak, karena mereka baru akan masuk era industrialisasi. Mereka nggak punya industri apapun sama sekali, semuanya beli. Bahkan sabun apa-apa kemarin? Sabun mandi yang itu, Pak, yang cuma sabun mandi biasa. Cuma memang di kemasan sabun ada tulisan untuk brightening your skin itu ya. Mereka beli. Jadi ini sabun ya, ini sabunnya di kita untuk sabun cuci itu. Dipakai buat mandi. Cerah beneran ya, Pak. Jadi memang sih, Pak, mereka harganya selalu minta yang sangat-sangat kompetitif, tapi kalau kita cermat berhitung sesungguhnya tetap aja ada profit kok, Pak. Jadi kita mengambil tuh perwakilan aja, Pak, di Afrika Barat itu Nigeria. Memang dia paling besar dan relatif agak stabil dibanding Afrika lainnya. Dan yang saya kira demand tinggi itu batik ya. Ya. Jadi kita nih bersyukur sama Pak Harto dan Presiden Afrika Selatan pertama Nelson Mandela ya, Nelson Pak. Mandela. Jadi gara-gara Pak Harto ngasih batik ya, setiap kali dubes datang itu selalu ngasih 2 baru dan ukurannya kan udah ada Jakarta itu ya. Betul, Pak. Itu bukan hanya di Afrika Selatan, itu hampir seluruh Afrika. Jadi saya pernah malu nih teman-teman nih, saya ada event di Moskow itu udah spring mau ke summer lah. Jadi kalau udah gitu sebenarnya batik masih nyaman, bisa ya, tapi jas juga masih. Saya casual aja pakai ini. Ketemu dubes Afrika pakai batik, saya malu juga ya. Dan dia nggak tahu itu dari Indonesia gitu. Nah, ini udah biasa. Iya, jadi batik itu juga dianggap sebagai salah satu produk Afrika. Padahal bikinannya ada di Sragen, ada di Pakistan, di Pekalongan gitu ya. Mungkin Ibu punya pengalaman bagaimana mereka datang ke sini pesan batik gitu. Ya betul, Pak. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur nih karena batik itu kalau di Eropa nggak laku, dijadiinnya tuh cuma ya hanya karena 4 musim ya, jadi summer aja lakunya yang dasar-dasar kita di Pekalongan itu gitu ya. Lebih banyak batik dipakai untuk home decor, Pak. Jadi untuk meja, table runner segala macam. Tapi di Afrika mereka memakai dengan kebanggaan, dengan ciri mereka sendiri gitu kan. Jadi kalau beli pun juga nggak sedikit. Saya ngasih kado itu kan di kita biasa dipotong 2,5 meter ya, Pak. Mereka bilang nggak kepake untuk atasan lo, jadi 1 orang itu butuhnya kalau dipotong itu 6 meter, Pak. 6 meter. Jadi karena di sana dipakai itu modelnya model sana kayak jubah gitu. Ya, atas bawah, Pak. Atas bawah gitu. Begitu saya kasih 2,5 dia bilang gimana nyambungnya katanya gitu, Pak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu 2 orang dan kesini memang mereka khusus nyari batik. Berapa mereka order? Sekitar 135.000 yard, Pak, nantinya. Per bulan itu kan? Itu per bulan sekitar 5 kontainer. Dan dia juga bawa ini ya, kalau nggak salah bawa dia pengen model yang dia ada bawa Afrika, sampel Afrika. Nah, jadi bahannya tuh kasar, Pak, soal itu kalau saya sih mungkin nggak mau pakai ya, Pak. Cuman buat mereka harus seperti itu karena bahannya keras dan kaku, Pak. Jadi senang kayak gitu. Ya kita itu lagi kami selalu bilang ke teman-teman produsen bahwa kita bilang ini nggak bagus tapi kata dia bagus. Ya udah nggak apa-apa. Ya kita yang jual tuh jangan ya kita harus terserah dengan yang beli kan, selera kan. Itulah. Iya, ya, jadi kadang-kadang Ibu punya cerita pengalaman tuh yang permintaan keripik pisang banyak ya. Iya, itu. Dia punya spek tertentu, tapi UMKM-nya bilangnya
dari zaman Mbah Buyut saya itu motongnya begini gitu. Iya betul tuh, kita ada order itu sebetulnya ke Cina ya. Cina juga market yang luar biasa. Cuma kita pikir sih kalau di dalam tim kita secara operation kita belum kuat, nanti dulu deh kita next deh setelah kita udah settle dulu dengan Rusia dan Afrika gitu ya. Jadi dia untuk 10 kontainer sebulan itu mereka minta diatur semua Pak, speknya adalah buletannya segini, diameternya sekian milimeter. Kemudian satu kardus isinya 3 kilo, kardusnya mesti begini, ukuran kardusnya harus begitu gitu kan. Jadi semuanya sudah diatur. Sebetulnya kita malah enak ada order seperti itu, tinggal ngikutin gitu ya. Cuma untuk kami dapetin 2 sampel aja, mendapatkan 2 kontainer aja itu seluruh Indonesia kita mintain sampel. Karena kita sebetulnya sih kalau mau gampang dapat aja kita bawa ke manufaktur besar ya Pak, bikinin dong 300 kontainer setahun bisa aja. Cuma kapan majunya UMKM kita kan, kalau yang seperti itu pun kita serahkan ke industri gitu ya. Jadi memang kita ngikutin maunya buyer aja, dan itu semua harus anyep Pak, nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh kasih bumbu-bumbu tabur, coklat, ini barbecue. saya pernah bikin apa ya, testing the market ya, untuk orang Rusia. Jadi saya tuh dapat kiriman dari teman ya, itu keripik Lampung, itu kan terkenal sekali ya, keripik Lampung. Mereka ya saking ya betul, saking kreatifnya mereka bikin ada yang plain, rasa coklat, rasa keju, rasa balado gitu ya. Rumput laut. Rasa rumput laut, macam-macam gitu. Saya sajikan semuanya. Yang lain itu udah dimakan tuh sama orang lokal. Yang makan yang ori, yang asli. Saya bilang, saya mau makan pisang bukan makan coklat. Di sini coklat banyak gitu. Iya, betul Pak. Jadi, nah ini juga ya understanding market behavior gitu kan. Kita harus sesuai dengan mereka. Jadi rata-rata makanan mereka itu suka yang ori gitu ya. Nah, oke, sekarang saya kira pembukaan sudah cukup. Nanti saya open aja kepada kawan-kawan. Ya. Selamat sore Bu Rina dan Excellency Pak Wahid. Saya ingin tanya Bu ya, Pak, bagaimana peran Indonesia sendiri ya dalam mendukung ekspor produk-produk dari UMKM ini gitu kan? Ya, pemerintah. Nah, kemudian kenapa mungkin di luar sana masih banyak juga produk yang mungkin gampang dan susah mungkin untuk ekspornya, kurang lebih seperti itu. Kenapa masih ada aja juga kayak produk-produk yang susah nih untuk keluarnya, atau ada produk lagi yang lain yang sekiranya mudah untuk kita ekspor. Seperti itu Bu. Bapak dulu ya. Makasih loh Mbak Komang, berarti juga pemerhati ya Mbak Komang ya. Jadi gini, kalau untuk di pemerintah sebetulnya sudah sangat banyak yang memberikan kemudahan karena semua kementerian dikasih dana tuh. Bank-bank juga ya, iya, bank juga ngasih CSR untuk pembinaan juga. Kepada saat sudah ada order pun juga ada sekarang tuh bank perbankan, nggak hanya bank pemerintah aja, bank swasta pun juga ngasih banyak offering untuk nama invoice financing ya. Jadi sebetulnya nggak ada kesulitan. Kalau menurut saya lebih kepada SDM kita sendiri. Ya, mentalitas kita gitu. Ya. Juga kadang pemerintah saking inginnya gitu ya, kayak kalau kita mungkin punya anak ya Pak Dubes, saking kepengen anaknya maju semuanya difasilitasin, tapi kan jadinya daya juangnya kurang. Jadi karena sering disuapin. Dulu di Belgia itu kami kerjasama dengan pemerintah, ada namanya dibikin oleh pemerintah dari daerah Walonia. Itu kalau bursa beradanya di daerah Walon gitu ya. Itu kami diberi kerjasama dengan pemerintah, dikasihlah gedung Pak, namanya Welcome Office ASEAN, nama kantornya. Itu tahun pertama totally gak gratis sebetulnya. Tapi melihat orang kita menggampangkan gratis-gratis gitu ya. Akhirnya tahun berikutnya suruh deposit oleh si kantor Welcome Office ASEAN, karena kita cenderung nyepelein. Jadi saking pengen mudah, saking kepengen UMKM kita bisa maju, itu semua UKM dari ASEAN itu bisa berada di sana, registrasi di sana, tadinya awalnya gratis gitu ya. Terus kita bisa bikin kartu nama Pak, dengan mengatakan kepada siapapun bahwa kantor kami di sini. Saking begitu mudahnya, boleh taruh barang di situ. Kalau kita mau bawa barang kemudian mau business matching diundang oleh mereka, sudah semudah itu. Tapi teman-teman kita belum memanfaatkan secara maksimal. Kalau menurut saya sih ya Pak, benar nggak Pak Dubes? Mentality kita. Iya, jadi mentalitas kita nih, mohon maaf saya harus sampaikan karena saya pengalaman dari di Australia sampai di Emirat ya. Terutama kalau yang dibawa dari Pemda itu ya. Itu sebenarnya ketika dulu pertama kali ada satu provinsi yang bawa sampelnya singkong, yang kemudian berikutnya daun kelor, itu 1,5 jam ludes. Tapi tahun berikutnya ikut lagi. Padahal demand sudah mulai ada. Nah ini kemudian juga orang kita ini tidak tough ya. Jadi misalnya ini di kasus di Dubai. Ya. Tapi ada satu yang memang tidak semuanya kan, tapi ada satu ibu-ibu ini, malah ibu-ibu yang tough sekali. Jadi dia jual produk furniture kayak dressing table, ya. Dressing table. Dan sebenarnya modelnya kan udah jauh-jauh lah ya, dressing table tidak terlalu ini. Mod yang dia bikin sebenarnya umum aja, ya. Dan dia pakai merek sendiri baru. Nah, jadi
waktu saya datang itu udah tahun keempat. Oh. Jadi saya tanya, Bu, gimana Bu prospek di sini? Karena saya lihat yang dari Indonesia nggak ada dan dia bayar sendiri. Nggak dibayar pemerintah ya? Bukan Pak? dari pemerintah. Nah, oh ya alhamdulillah Pak, setelah ketiga mulai ada order. Loh gimana ceritanya? Jadi pertama kali kasih tahu nama orang lewat aja. Oh gitu lewat. Ya. Iya. Tahun kedua, ini orang nongol lagi gitu ya. Iya. Mulai dia baca gitu. Tahun ketiga dia mulai order. Keempat udah jalan. Iya. Nah itu tuh. Kemudian yang berikutnya yang jadi masalah di kita tuh, ketika ada permintaan banyak, kita nggak bisa penuhi. Yeah. Nah ini yang kita sarankan kepada UMKM, bikinlah klaster-klaster produk gitu loh. Jadi misalnya waktu di Festival Indonesia, itu ada permintaan banyak sekali yang natural coloring. Ya, jadi batik tapi pakai nih. Yeah. Pakai pewarna alamnya. Dia minta pewarna alamnya. Nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena dia cuma produksinya sekian. Nah mestinya kan dia punya teman yang lain. Nah kalau model Vietnam, Cina itu pasti ada. Nanti cari teman yang lain gitu loh. Jadi saya kira ini kita harus perbaiki kalau kita mau compete dengan mereka ya. Mental seperti ini harus ini. Ya. Betul banget. Jadi Mbak saya lihat tuh juga tidak hanya masalah daya juang yang kurang ya, tapi juga dalam cara kita untuk berkompetisi itu tidak dengan sesama kita harusnya ya. Yang saya dapati dalam setiap kelas yang kita bikin untuk coaching kelas UMKM itu jiwa kompetisinya sesama mereka tuh terlalu tinggi. Jiwa kolaborasi itu sangat sulit kita dapatkan di grup manapun. Dan ada yang gini, ada yang mentalitasnya gini. Jadi harganya tuh biasa ya, kita hitung itu masuk. Begitu bilang ini mau ekspor, dinaikin harganya tinggi banget. Loh, kompetitor kita ini kan ada Vietnam, ada Cina, ada Thailand, Vietnam kan. Jadi ya enggak bisa masuk lah. Jadi hanya karena ini ekspor berarti dolar gitu ya dinaikkan. Padahal kan di luar kompetitornya banyak. Ya, mesti paling enggak kalau kita masuk pertama kali minimal sama lah gitu ya. Untuk marketing bisa lebih dikit untuk marketing pertama. Tapi itu juga kelemahan yang saya kira mudah-mudahan didengar oleh teman-teman UMKM kita ya. Sebetulnya kalau asal bisa masuk, asal nggak rugi aja Pak, masih ketutup harusnya kita mau maju dulu aja, yang penting orang tahu gitu ya Pak. Cari pasar dulu. Cari pasar dulu. Ini kalau boleh kita komparasi dengan yang pernah terjadi waktu di Antwerp ya tahun 2016 kalau nggak 2014 kali ya Pak. Itu ada permintaan garment. Sebetulnya garment itu kan kita kalah ya Pak dengan Bangladesh, dengan India. Cuma orang masih dengerin kita gitu ya. Kita baru bicara untuk penawaran, kita sudah langsung minta harga sekian DP gitu ya. Datang dari Cina dong, dari Cina datang, nggak usah bayar, PO-nya aja dulu. Dan mereka Pak pengapalan dari Cina ke Antwerp itu, mereka sudah menjahit di dalam kapal. Kita baru ngomong minta DP, dia sudah bilang nggak usah DP. Saya bikin, bayangin seperti itu jiwa kompetisi mereka sudah dapat di market. Tahu juga kompetitor kita ya, mungkin dari Living. Await ini Indonesian Day di Kazan ini jadi salah satu Kazan ya. Kazan. Indonesia ya. Jadi salah satu cerita favorit saya nih dari bukunya Pak Wahid ini sebenarnya. Karena itu ya, ini fakta bahwa pendekatan budaya itu menjadi pintu masuk buat diplomasi pada area-area lain gitu ya. Terutama dalam ekonomi. Bahkan Bu Rini tadi juga menyebutkan bahwa ini segalanya ya. Segalanya terkait dengan riset market yang nantinya akan menghasilkan suatu market intelligence kalau nggak salah. Jadi kita bisa tahu behavior user, behavior customer, kemudian seleranya seperti apa. Tak salah ya Bu Rini bilang segalanya gitu. Nah, yang bikin saya penasaran Pak Wahid, ini kan terbukti efektif. Tapi ini dari inisiatif Pak Wahid sebagai Dubes waktu itu. Apakah ini memungkinkan menjadi standar untuk role model praktek di dubes-dubes negara lain gitu? Terima kasih Pak Wahid. Ya seharusnya bisa, kan saya udah buktikan ya itu bisa ya. Jadi pertama kali saya waktu datang di sana 2016 saya diundang, ada namanya Kazan Summit. Ini orang sering salah Kazan dan Kazakhstan. Ya. Kazakhstan negara tersendiri, Kazan itu ibu kota Republik Tatarstan. Jadi negara bagian tapi republik karena dia memang mayoritas Muslim, kebanyakan suku Tatar. Ada keturunan Turki, Mongol, Asia lain gitu ya. Jadi ini perkumpulan negara-negara Islam di dunia ya. Ya saya tadinya cuma diundang sebagai tamu VIP apa ya menikmati aja, tapi begitu saya keliling, loh kok ada acara fashion, ada acara booth gitu ya. Saya tanya nanti ya boleh enggak? Kita dengan senang hati, Indonesia negeri Muslim terbesar. Nah, saya akhirnya pulang ke Jakarta, saya ketemu dengan Wardah ya, ketemu dengan pabrik kopi,
teh, Indomie gitu ya. Dan saya bilang anggaran kita terbatas sekali, bahkan kita tidak menganggarkan untuk itu. Jadi akhirnya kita keroyok rame-rame. Dan saya ingat pesan presiden, saya tidak mau Indonesia tampil ecek-ecek. Nah, pertama kali festival Indonesia itu yang pernah terbesar, yang pernah diselenggarakan oleh seluruh kedutaan di Rusia. Dan itu yang ngomong bukan saya, ngomong wakil wali kota ketika nyambut, dia bilang this is the single biggest event organized by one embassy. Ya. Nah, kemudian di Kazan, wah, saya tidak anggarkan itu. Tapi saya akan bisa, kemudian saya ketemu dengan pelaku-pelaku usaha di kita. Nah, temanya apa? Yang halal products. Nah, kemudian Wardah datang di sana, nah, itu luar biasa. Kemudian di sana istilahnya sebenarnya bukan Muslim custom atau dress ya, tapi modest. Ya, dan memang 4 musim itu tidak dipakai staf ini, tapi misalnya mode spring gitu, musim panas ya. Dan ternyata luar biasa ya, kita nyewa perwakilan lokal dan disediakan. Alhamdulillah aku disediakan, kita tinggal itu dari perusahaan kecil juga sebenarnya itu untuk ini. Nah, akhirnya mereka melihat bahkan Asosiasi Bisnis Islam Rusia ingin kerjasama dengan Asosiasi Bisnis Indonesia. Nah, celakanya di Indonesia tidak ada. Karena kita mungkin karena negara Islam terbesar, jadi setiap organisasi punya gitu, tapi tidak efektif. Nah, ini saya dengan Bu Rina ikut mendukung ya salah satu ormas Muslim terbesar di Indonesia. Coba bikinlah satu organisasi, nanti kita hubungkan dengan Rusia sehingga ada kerjasama bilateral. Sudah terbentuk. Kita juga ingin bantu produk-produk mereka dan kita sudah dapat sampel ya Bu Rina ya. Sudah dapat sampel dan kita bawa waktu itu ke Rusia kan Pak. Dan sampelnya ini produknya bagus. Ada satu yang saya sangat terkesan. Anda pernah dengar ada saca inci enggak? Saya pernah dengar kan. Saca inci itu produk kacang-kacangan yang paling sehat. Di dunia hanya ada di Peru. Bahkan saya ke Ekuador, negara tengah enggak ada, itu hanya ada di Peru. Itu dibikin minyaknya tuh langsung diminum setiap hari 2 kali itu untuk menurunkan kolesterol segala macam-macam ya, lemak jahat ya. Dan ternyata di sini bisa dibudidayakan berhektar-hektar ya, dibikin kayak kacang goreng, kayak kacang almond, Mas. Kacang almond gitu, rasanya kayak almond dan itu kayak omega 3 atau apa. Menurut saya jangan omega karena di dunia udah dikenal saca inci, jadi tinggal dirubah namanya. Mereka setuju nanti harus masuk ke laboratorium. Iya, betul. Nah, ingredient sama nutrition fact ya. Kemudian dengan jaringan kita ini sebenarnya dengan PIRT sudah Bu ya, sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Sudah bisa. Jadi tidak jelimet-jelimet. Nah, ini kita lagi kerjasama dengan kaum Nahdliyin untuk memasarkan produk mereka dan ini saya yakin ini akan bisa booming kalau kita tangani karena ini hanya ada di Peru dan Indonesia kok kalau itu cocok tanahnya itu luar biasa. Ini produk sudah dikenal produk sehat di seluruh dunia. Nah, cuman pemasarannya ini kita yang bantu gitu. Ya. Tempo hari dibawa oleh tim Belgia kita untuk bagian jadi tambahan salad ya. Si minyak kan misalnya minyaknya. Kalau ya untuk salad itu sangat biasa kan minyak zaitun dipakai untuk salad, ini kita pakai ternyata enak karena nggak serasa lengket di lidah. Plain, gitu. rasanya plain. Jadi enggak kayak kita minum minyak gitu ya. Kalau kita minum kelapa kan minyak kelapa terasa ya. Terasa ini enggak, karena saya udah nyoba waktu saya di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah itu dijual dan mahal. Kemasannya tuh ya model kayak olive oil gitu kayak ya. Olive oil. Kelihatan mahal gitu ya. Dan ternyata bisa ditumbuh di Indonesia itu kan hebat sekali. Ya. Iya, itu betul. Jadi ini tugas kita ingin membangkitkan itu ya teman-teman. Karena kan sebenarnya kalau UMKM-nya sejahtera, ya pemerintah lebih enak lagi gitu kan. Jadi kita langsung dengan pemain di sana. Tentunya kan kita juga bekerja sama dengan sponsor karena UMKM kalau udah dibantu ya susah ya toh. Pertama awal-awalnya itu.